eh, Coach Brian atas undangannya, dan terus terang saya agak sedikit nervous ini, satu panggung sama Mas Latif ini ya, yang sudah memiliki nama nama besar gitu ya, terkenal gitu ya di Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti sharing dan apa namanya diskusi kita malam ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu dulu, Mas Baik. Brian, silakan. Oke, baik Pak Salis, Coach Salis ya. Eh, Silakan Coach Salis, mungkin ada yang mau disampaikan materi malam hari ini. Langsung saja, langsung saya persilahkan. Teman-teman sudah siap nih untuk mendengarkannya. Mungkin Mas Latif dulu ya, menyapa dulu ya. Boleh. Oh ya, boleh. Halo Mas Latif, Assalamualaikum Coach Latif. Assalamualaikum, Coach Latif. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal ya. Salam kenal Pak Salim, Masya Allah. Waduh, ini saya nervous loh. Satu acara dengan Mas Latif ini, orang terkenal nih soalnya. Saya yang baru pemula ini Pak Salis. Insya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Silakan, Coach Brian. Ya, Coach Latif, Mas Latif ini teman-teman, beliau ini adalah seorang ini ya, praktisi ya. Saya dulu menjadi resellernya Mas Latif nih di Anizah Himar ya. Pakai nama istri tapi Mas Latif ya. Terus Ya. juga saya banyak belajar dari Mas Latif tentang Instagram teman-teman ya. Saya mengkoleksi 2 bukunya gitu kan. Saya juga sedikit-sedikit belajar CRM dari Mas Latif juga, sering ikut binarnya. Mungkin Mas Latif bisa perkenalan lebih dalam ke kawan-kawan kita yang ada di sini, Mas Latif. Boleh share screen, mungkin admin bisa dijadikan host Mas Latif biar bisa share screen mungkin untuk perkenalan ke kawan-kawan kita yang malam hari ini. Siap. Ini punya saya agak miring ya, betul ya? CRM. Oh ya. Oke. Saya kenalan apa ini? Boleh Mas Latif kenalan mungkin sosmednya atau mungkin ininya Mas pengalamannya. Nah, bisa share sedikit Insya ke Allah. teman-teman. Iya, saya malah gantian yang nervous ya. Karena tadi saya mikirnya ini Pak Salis dulu, saya aman gitu ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mungkin belum pernah ketemu, teman-teman kalau mau cari Latif Setiawan cari aja di Google gitu ya. Karena di Google itu udah cukup lengkap, diketikin Latif Setiawan ya. Latif Setiawan kan. Nah, udah keluar semua kan? Instagram, YouTube, Facebook gitu kan. Like in gitu ya. Nah, terus ketika dicek ini, nah ini munculnya buku. Jadi saya penulis buku. Nah, salah satu bukunya adalah CRM ya. Alhamdulillah ini sudah habis, belum cetak lagi ya. Insya Allah launching dengan format yang baru. Karena sebelumnya kan dipasarkan oleh beberapa brand, ini kita sekarang coba pegang sendiri gitu ya. Nah, ini buku CRM, terus ada buku reseller ya. Ini ada untuk timnya, sama ada untuk kurikulumnya. Ada buku Instagram juga ya. Instagram ini membahas strategi brand ambassadors dan launching kalau teman-teman pernah baca. Terus ada buku Facebook juga, cuman Facebook belum saya launching ya. Sama ada buku yang terbaru framework CS dan CRM. Jadi yang di-share bukan teknisnya tapi kerangka berpikirnya. Itu yang terbaru. Gitu kurang lebihnya Mas Brian, Pak Salis ya. Mungkin masih banyak belajar lah dari teman-teman yang Saya hormat ini. Pengalamannya luar biasa ini. Jos ya, bukunya banyak. Dan Mas Latif ini tetangga saya Pak, Yogyakarta Pak. Wah. Jadi kapan-kapan mau saya culik ini untuk ngopi bareng. Ya. Jogja ini luar biasa memang. Dan walaupun belum pernah ketemu, tapi saya sangat respect ya. Kemarin kan beliau ini 2 bulan yang lalu sakit ya, tak
tak inbox, ayo cepet sembuh. Nah, soalnya banyak yang menanti. Gitu. Doanya orang banyak ini berarti ya. Baik. Oke. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Kita ke pemateri pertama untuk Pak Salis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih waktunya, Coach Brian, Coach Latif, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya sampaikan, nama saya Salis Aprilianto. Saya sendiri adalah sebenarnya lebih ke arah praktisi teknologi informasi ya. Karena saya praktisi teknologi informasi, maka saya akan banyak belajar juga malam ini ke Mas Latif, karena beliau ini adalah penulis buku gitu ya. Produk-produknya juga sudah sangat luar biasa. Kalau di search gitu ya, di Google langsung keluar nama beliau semua, sangat lengkap gitu. Oleh karena itu, saya malam ini juga akan banyak belajar ke Mas Latif. Saya sendiri karena praktisi teknologi informasi, maka saya sangat-sangat baru dalam belajar di dunia digital marketing. Tetapi di usia saya pun saya tetap semangat gitu ya, tetap semangat untuk mempelajari digital marketing itu seperti apa. Nah, sebelum acara utama nanti Mas Latif menyampaikan tentang CRM, Customer Relationship Management, sebenarnya saya juga ingin cerita bahwa di dunia teknologi informasi sejak tahun 2000-an, saya sudah memegang produk-produk aplikasi teknologi informasi yang berbasis tentang enterprise resource planning. Memang ini lebih ke arah korporasi ya, lebih ke arah industri, dunia telekomunikasi menggunakan, dunia utility itu kayak pembangkit listrik juga menggunakan, pabrik-pabrik seperti pabrik semen, pabrik pupuk, itu semua juga menggunakan yang namanya enterprise resource planning. Nah, ini saya akan bicara tentang industrial ya, industri dulu ya, industri jadi korporasi yang besar, nanti kita akan pelan-pelan turunkan ke usaha mikro, kecil, menengah. Karena bagaimanapun UMKM itu kalau di scale up, dinaikkan, naikkan akan menjadi sebuah korporasi juga gitu ya. Karena korporasi itu nanti ujung-ujungnya adalah nilai perusahaan, valuasinya atau kemudian omsetnya gitu, revenue, sehingga tidak ada salahnya nanti kita akan mempertemukan antara basis industri atau korporasi dan UMKM. Nah, oleh karena itu teman-teman, yang namanya customer relationship management ini itu adalah part atau bagian dari enterprise resource planning. Waktu saya dulu pegang produk-produk tentang ERP, itu kita menjual yang namanya supply chain management. Jadi bagaimana manajemen rantai pasoknya itu kita urusi ya, mulai dari produksinya gitu, kemudian delivery-nya, transportasi, manajemen transportasinya gitu ya, sampai ke tangan pelanggan. Tentunya pelanggan ini perspektifnya berbeda-beda. Di dalam dunia industri atau korporasi, contohnya kalau pabrik semen gitu ya, bisa jadi pabrik semen ini pelanggannya itu adalah toko-toko bangunan. Bisa jadi kalau pabrik semen itu pelanggannya adalah pengusaha-pengusaha berbasis infrastruktur, misalnya membangun rumah, membangun jembatan, atau membangun apapun, itu adalah customer. Bisa jadi juga kalau dalam perspektif distributor, maka customer-nya distributor ini adalah mereka-mereka yang membeli semen kepada distributor atau toko bangunan. Nah, perspektif customer ini bisa jadi adalah berbeda-beda pada posisinya di mana. Nanti mungkin Mas Latif akan membuat semuanya lebih detail gitu. Kalau saya akan menceritakan bagaimana korporasi melihat customer relationship management ini. Teman-teman kalau tidak keberatan saya akan share satu screen gitu ya. Satu screen mengenai bisnis model Canvas. Saya sangat senang sekali gitu ya belajar di dalam bisnis model Canvas ini. Jadi membangun sebuah bisnis itu dimulai dengan membuat sebuah kanvas. Di dalam bisnis model Canvas ini di paling kanan, di sisi paling kanan itu adalah customer segment.
Jadi percuma kita membuat sebuah bisnis kalau nggak punya customer gitu, berarti nggak ada yang beli ya produk kita gitu ya. Tetapi bagaimana segmen customer ini dengan banyaknya variasi yang tadi saya sebutkan ya, dia bisa B2B, B2C, business to customer gitu, atau end user dan lain sebagainya, kita akan menyampaikan value dari sebuah produk. Jadi, bisnis itu kalau tidak menciptakan produk, ya menciptakan sebuah produk namanya jasa. Jadi produknya adalah barang atau jasa. Nah, setiap produk pasti ada value proposition-nya, ada kelebihan-kelebihannya. Nah, kelebihan ini harus disampaikan kepada customer atau calon customer. Makanya dibutuhkan sebuah ilmu yang namanya customer relationship management. Jadi bagaimana sebuah manajemen itu bisa membuat sebuah customer dan penjual ini memiliki relasi atau hubungan yang sangat-sangat baik, sangat dekat. Tujuannya apa? Tujuannya kalau CRM-nya ini jalan, customer relationship-nya, manajemennya itu jalan, maka apapun yang diproduksi oleh produk tersebut atau pabrik tersebut, itu pasti akan dapat dengan mudah diterima oleh si customer. Tentunya teman-teman, berpuluh tahun saya menggeluti bidang ini di korporasi, antara CRM, Customer Relationship Management, dan sales, marketing, ini tidak bisa saling dipisahkan. Karena kekuatan dari CRM, sales, dan marketing inilah yang akan mengenerate revenue atau mengenerate sebuah income. Jadi kalau kita bicara ini adalah omset gitu, revenue gitu, di mana omset ini adalah dari berapa produk yang bisa dijual kepada customer. Nah, untuk pendekatan-pendekatan CRM tadi dari value product di deliver ke customer, maka banyak sekali channel-channelnya. Channelnya ini bisa online gitu ya, bisa offline gitu. Jadi ada event-event offline atau bahkan juga event-event online gitu ya. Itu bisa digunakan sebagai sarana untuk mendeliver, mengirim pesan value dari produk tersebut ke customer. Tentunya agar pesan itu mudah disampaikan dan mudah diterima oleh customer, maka dibutuhkan manajemen kedekatan dengan customer tersebut. Nah, teman-teman semua, inilah di industri yang saya pelajari selama ini. Tentunya antara produk di-deliver ke customer ini nanti akan didukung oleh yang namanya aktivitas-aktivitas kunci gitu. Jadi marketing tugasnya apa, sales tugasnya apa, tim pengirim barang, transportation management tugasnya apa, gitu ya. Kemudian key resource siapa melakukan apa, kemudian sampai key partner, saya harus berhubungan dengan siapa menjadi partner kunci saya, transportation management misalnya pemilik truk gitu, atau pemilik mobil box gitu, ataukah sekarang banyak sekali vendor-vendor yang bisa mengirimkan barang, kemudian adalah mungkin partnernya karena kita channelnya itu adalah online gitu, digital marketing, mungkin kita harus kerja sama TikTok, kita harus bekerja sama Facebook gitu, sama Google dan lain sebagainya, itu adalah key partner. Nah, tentu saja teman-teman, dari yang saya pahami, ujung-ujungnya ini semua itu adalah bagaimana revenue atau omset yang kita hasilkan itu bisa didapatkan dengan cost structure atau struktur pengeluaran yang paling minim. Nah, ini nanti mungkin Mas Latif lebih hebat ya, di sini lebih jago. Ini akan menjelaskan bagaimana CRM yang tepat guna, tepat sasaran gitu, di mana revenue stream-nya bisa meningkat, tetapi cost structure-nya, mungkin cost structure ini kita lebih mengarah kepada biaya iklannya, biaya operasionalnya gitu ya. Operasional termasuk transportasi, biaya marketing dan lain sebagainya, itu bisa ditekan. Jadi mungkin itu dulu, Mas Rian, yang bisa saya sampaikan. Jadi pengalaman saya itu di industri gitu. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah matching antara industri korporasi dengan digital marketing yang dilakukan oleh UMKM atau bahkan kalau sudah menengah UMKM kan omsetnya bisa sampai puluhan miliar ya saat ini gitu di industri menengah ini.
Mungkin itu Mas Brian, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Baik, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Salis ya. Jadi tadi kita belajar ya, teman-teman. Ternyata CRM itu masuk dalam kerangka bisnis model Canvas ya, yaitu dalam hal memanage customer kita ya untuk membuat lebih loyal, untuk order lagi. Dan ternyata rangkaian bisnis itu begitu luas ya. CRM adalah salah satu bagiannya. Begitu ya Pak Salis ya. Baik. Oke, teman-teman mungkin untuk acara tanya jawabnya nanti di akhir aja ya. Kita langsung beralih ke pembicara kedua malam hari ini. Kencangkan sabuk pengaman dan siapkan kopinya. Terima kasih. Oke, silakan Coach Latif. Silakan. Waktu Ya. dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Hari ini kita belajar banyak tools bisnis. Salah satunya bisnis model Canvas. Kalau saya nanti buyer journey, jadi nyambung dengan pembahasannya Pak Salis. Alhamdulillah kita di perjumpaan Allah, insya Allah di pertemuan yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, menjadi majelis ilmu, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan, serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Amin. Amin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah nanti. Oke, teman-teman, ini saya menampilkan contoh buyer journey yang ada di tim ya. Nah, ini buyer journey-nya gitu ya. Nah, jadi ini buyer journey hasil saya praktek hingga hari ini. Ya, jadi saya nge-CS-in sendiri dalam waktu 8 bulan ya sampai ketemu buyer journey ini, sama saya menghandle yang namanya program CRM sendiri gitu ya. Karena yang saya yakini adalah ketika sistem saya kuat, insya Allah saya mau scale up itu lebih mudah. Nah, ini yang pertama, ini warna kuning. Jadi warna kuning ini adalah data customer. Nah, nanti kalau mau ngerapiin mungkin bisa beli aplikasi ya. Saya pengen sharing mindsetnya terlebih dahulu. Ya, jadi ini data customer. Jadi nanti kalau ada customer yang masuk, teman-teman catat namanya, kontaknya sama tanggal leads masuk. Ya, ini langsung dicatat. Nanti kalau belum ada namanya berarti namanya dikosongin dulu, kemudian kontaknya nanti langsung dimasukin gitu ya. Jadi di sini tetap dicatat meskipun belum ada namanya. Nah, terus yang kedua, ini tahapan greeting ya. Nah, jadi aplikasi Scriptmatic itu juga mempermudah greeting ya. Nih, greeting adalah pesan pembuka. Kemudian impresi adalah kesan pertama. Small talk itu menggali kebutuhan pelanggan hingga akhirnya bisa rekomendasi. Dan biasanya ketika dikasih rekomendasi bisa jadi belum cocok, belum sesuai, maka mengatasi keberatan. Ya, hingga akhirnya kita bisa follow up 1, 2, 3 sampai proses closing. Nah, ini buyer journey untuk tim CS ya. Nah, kemudian tim CRM ini meneruskan ya database customer yang entah itu closing ataupun tidak closing, semuanya di follow up. Ini di bagian yang warna biru. Kalau yang warna ungu ini hanya khusus yang closing ya. Kalau yang warna hijau ini khusus yang repeat order. Jadi ada tingkatannya ya. Nah, jadi kita masuk dulu yang pertama. Jadi nanti ketika ini sudah dikelola sama tim CS ya, maka selanjutnya tim CRM ini ketika sudah ada kesimpulan, jadi kalau sudah di follow up 3 kali itu sudah bisa disimpulkan customer itu closing atau tidak closing ya. Dan itu harus ada alasannya. Kalau closing itu kenapa, di titik mana customer itu akhirnya beli. Misalkan ketika kita ngomong pengerjaan brand identity-nya bisa 3 hari, kemudian dia beli, berarti dia closingnya karena pengerjaannya cepat.
Ya, atau misalkan ketika kita diskon, kemudian dia beli, berarti dia closingnya karena kita ngasih diskon. Ya, atau seterusnya. Jadi alasan closing ini nanti menjadi pola ya. Pola kenapa kita closing. Nah, itu kita memahami yang namanya buyer persona. Alasan itu yang nanti akan kita jadikan angle penawaran dan promo, termasuk angle marketing. Nah, kalau angle tidak closing itu nanti menjadi review dan evaluasi. Dan kalau kita bisa nyelesain alasan tidak closing ini, insya Allah inilah cikal bakal closing rate kita akan meningkat. Ya, contohnya ya, salah satu alasan tidak closing adalah banyak pelanggan yang mengeluh harganya mahal. Nah, jadi setelah kita evaluasi ada dua treatment. Ya, treatment yang pertama untuk membangun mindset. Karena kalau mindsetnya sejak awal itu murah, ya berat kita mau nge-treatment lewat CS. Nah, maka solusi dari orang yang nawar harganya mahal itu adalah dengan men-treatment di landing page. Ya. Nah, kita pakai strategi yang namanya decoy effect. Ya. Nah, itu ternyata ketika kita pakai strategi decoy effect, itu hasilnya closing rate-nya mulai meningkat. Meskipun harga kita sekitar 2,5 juta ya. Kita punya brand namanya bani.id. Nah, itu gimana sih produk kita itu biar tidak nawar apa ya? Orang nggak bilang mahal ya. Karena sebenarnya ini kalau dibandingkan dengan agensi yang dengan kualitas yang sama, kita termasuknya murah. Tapi kalau dibandingkan agensi yang kualitasnya di bawah kita, ya kita termasuknya mahal ya, karena memang beda segmen. Gitu, dan beda kualitas, beda. Nah, jadi akhirnya kita membuat strategi decoy effect. Ya, ini logikanya kalau dia dapat 4 item, harganya 2,25 juta. Nah, seharusnya kalau mau dapat 2 kali lipatnya, harganya kan seharusnya 4,5. Nah, ini dia cukup bayar nambah 250, itu dia dapat 2 kali lipat dari paket standar. Nah, ini kita nanemin agar produk kita tidak terkesan mahal, yaitu dengan membuat decoy effect seperti ini. Nah, akhirnya ketika saya luncurkan ini, yang kepilih itu cuman ini rata-rata, yang paket komplit ini. Sedangkan ini tidak dipilih. Ya, memang ini sengaja untuk tidak dipilih. Kenapa? Karena untuk pancingan, ya, agar orang anggap 2,5 juta itu murah. Nah, ini kalau saya tutupin, ya 2,5 juta itu mahal. Tapi ketika ada pembanding itu jadi murah. Nah, mulai dari sini closing rate kita mulai meningkat. Ya, meningkatnya nggak langsung 10%, 20% enggak ya. Meningkatnya 3%, 5% gitu. Karena ini permasalahannya tidak permasalahan tunggal ya, tapi permasalahan yang banyak kemudian kita selesaikan satu persatu. Nah, kemudian dari segi customer yang ngomong mahal, akhirnya kita buat second brand teman-teman. Dan second brand ini kita tidak promosikan ya. Ya gini untuk memfollow up saja, namanya Pro UMKM. Nah, ini tidak kita promosikan ya. Nah, jadi lebih simpel ya, kemudian tidak ada color scheme-nya segala macam, tapi kualitasnya tetap kita upayakan maksimal ya. Nah, itu kita punya second brand itu harganya di 7,50 sampai 1 juta ya. Nah, jadi akhirnya dengan kita menulis di sini ya, alasan tidak closing karena harga, kita selesaikan di landing page dan kita selesaikan di ini ya, second brand itu alhamdulillah closing rate-nya mulai naik. Itu jadi alasan di sini nanti menjadi cikal bakal closing rate teman-teman akan naik. Jadi bukan diproses. Kalau proses ini standar, ya artinya ini kayak semacam pakem awal untuk teman-teman melayani pelanggan agar mereka puas. Nah, standar ini kalau mau lebih bagus ya harus diimprove. Improve-nya gimana? Dengan menjadikan pola closing ini sebagai pola pemasaran dan tidak closing ini untuk kita selesaikan. Kalau kita selesaikan, semakin banyak masalah yang kita selesaikan, semakin gede masalah pelanggan yang mampu kita selesaikan, maka semakin banyak peluang yang kita ambil sehingga closing rate kita bisa terus meningkat. Nah, ini ada di sini ya, di alasan. Nah, jadi ini harus diisi sama CS. Gimana CS mau mengisi gitu kan? Nah,
cara membuat CS mau ngisi ya ini harus menjadi standar atau tujuan ya. Maka ini kita bakukan menjadi yang namanya KPI. Jadi nulis ini, checklist ini sama ngisi ini itu adalah syarat untuk bonus cair. Jadi kalau dia omsetnya tercapai tapi prosesnya tidak tercapai, ya kita anggap tidak tercapai gitu ya. Nah, jadi kalau ini tercapai, ini di checklist, ini terisi, maka bonus itu bisa ditunaikan. Nah, otomatis mulai saat itu kita mulai tertib untuk mencatat. Nah, ketika kita sudah tertib mencatat, maka kita punya banyak data yang bisa kita olah, mulai dari alasan dan juga database. Dan kita juga bisa melihat rata-rata pelanggan itu sampainya di tahap apa. Nah, itu kita bisa mencari alasan, mencari solusi untuk menyelesaikan itu. Nah, ini tahapan CS ya. Kemudian tahapan CRM itu adalah mengelola. Karena definisi pelanggan menurut Flywheel adalah orang yang mendapatkan manfaat. Bukan orang yang beli ya, tapi orang yang mendapatkan manfaat dari kehadiran brand kita. Jadi yang kita anggap pelanggan itu bukan hanya yang sudah pernah beli, tapi orang yang nanya-nanya, orang yang nggak bales, itu kita anggap pelanggan. Kenapa? Karena bisa jadi ya kita share sesuatu di sosial media, kemudian dia nggak beli, tapi dia nge-likes, kan bantu kita untuk engagement kita akhirnya naik. Atau dia nggak beli, tapi dia nge-share. Nah, itu juga membantu algoritma di sosial media untuk naikin engagement kita. Nah, jadi meskipun dia tidak membeli, dia bisa berkontribusi positif untuk brand kita. Ya, termasuk merekomendasikan, ya, termasuk dia mereview dan seterusnya. Maka semua kontrak, entah itu closing dan tidak closing itu kita catat. Nah, treatment yang pertama yang kita lakukan adalah membuat ekosistem. Nah, ekosistem hari ini yang umum kita buat itu namanya ekosistem grup. Ya, entah itu grup WhatsApp, kemudian grup Telegram atau grup Facebook ya. Karena 3 sosial media ini yang memungkinkan untuk membuat grup. Nah, kemudian database itu dikelola oleh tim CRM untuk mau masuk ke grup. Nah, gimana caranya agar pelanggan itu mau masuk ke grup? Nah, caranya adalah dengan kita memberikan, kalau di tempat kami itu live webinar gratis. Ya, jadi saya membuat 3 poster live webinar gratis. Kemudian tim CRM itu nge-follow up semua customer yang ada di sini. Jadi misalkan selamat malam Pak Brian gitu ya, Pak Brian gitu ya. Perkenalkan saya, atau kalau sebelumnya sudah pernah ngechat ya, alhamdulillah ini bulan ini kita ada program CRM yaitu sharing bareng, belajar bareng dengan founder kami Pak Latif Setiawan. Insya Allah kita akan membahas tentang customer service, customer relationship management dan digital marketing. Dan pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang customer relationship management. Nah, barangkali Pak Brian berkenan untuk bergabung, insya Allah saya kirimkan link grupnya. Nah, jadi di follow up semua itu. Termasuk leads yang kemarin kita belum punya sistem ini, kita follow up juga. Ya, kita follow up-nya itu sampai 3 kali. Ya. Jadi kalau follow up pertama itu dia sudah mau masuk ke grup, ya sudah, berarti sudah selesai. Gitu. Nah, kalau di follow up pertama nggak mau atau belum gabung, kan kita ngecek dia sudah bergabung grup atau belum. Nah, kalau belum kita giving yang kedua. Kalau belum juga kita giving yang ketiga. Dan dari situ Masya Allah, di giving pertama saja itu biasanya 30-50% mulai masuk. Ya, jadi mulai masuk di grup dengan kita buat webinar gratis. Ya, kemudian di giving ketiga itu bisa sampai 60-70%. Nah, kita bisa mengikat mereka di ekosistem ya yang kita miliki. Jadi kalau kita broadcast mungkin kan nggak nyaman ya. Nah, tapi kalau kita sharing di grup kita sendiri itu lebih nyaman. Nah, itu ya, itu yang pertama. Kemudian ketika kita sudah punya pelanggan yang masuk di grup. Nah, pertanyaannya adalah dari semua grup yang kita ikuti, katakanlah di WhatsApp, itu ada berapa banyak grup yang kita simak update-annya setiap hari. Nah, mungkin dari
200 grup gitu ya. Kalau teman-teman grupnya banyak atau dari 50 grup mungkin yang dibuka setiap hari itu cuma 1 sampai 2 grup. Kira-kira betul atau benar, teman-teman? Ya. Ya dari sekian grup itu yang dibuka cuma 1 2. Nah, pertanyaannya, apakah grup kita itu yang bakal dibuka kan gitu? Maka kita masuk ke giving berikutnya setelah masuk lewat grup. Ya, jadi giving ini sama dengan giving Japri. Ya, apa yang kita kasih? Yang kita kasih harus punya value. Ya, tandanya gimana? Sesuatu yang kita kasih itu harus punya value. Kalau kita jual itu laku. Itu tandanya giving kita punya value. Misalkan saya giving e-course. E-course saya kalau dijual itu laku. Paling enggak 200.000, paling murah. Ya, saya pernah jual 500 juga laku, gitu kan. Nah, cuma saya jualnya nggak mahal-mahal untuk e-course yang terbaru, 199.000. Mereka suruh membayar, itu mereka mau. Tapi saya berikan secara gratis. Nah, maka itulah yang menjadi value, yaitu 199.000. Nah, semakin tinggi value, kemungkinan semakin aktif grup itu. Jadi yang diberikan itu bukan cuma share materi yang di Instagram kemudian di-share di grup, bukan. Atau kita buat jurnal kemudian share di, bukan. Jadi yang kita share adalah sesuatu yang bervalue. Ya, kemudian misalkan saya memberikan desain gratis. Nah, kalau saya jual desain, ya, itu laku, teman-teman. Ya, satu desain minimal 150.000. Nah, ketika saya jual laku, kemudian saya kasih gratis. Nah, itu punya value. Nah, rata-rata giving yang punya value itu akan diterima. Dan teman-teman percaya atau tidak, ya, customer kita yang balik lagi itu rata-rata yang merasakan manfaat dari brand kita. Ya, contoh ya, ada sebuah restoran yang di situ parkirnya gratis. Nah, itu kan giving 1. Yang kedua, pelayanannya ramah, ya, ketika kita datang langsung disambut, diantar sampai ke meja. Itu giving 2. Yang ketiga, kita dibolehkan bayarnya setelah makan. Itu giving 3. Jadi semakin banyak giving, semakin banyak sesuatu yang kita kasih, semakin gede magnet orang untuk balik ke kita. Nah, jadi giving yang bervalue itu membuat persentase yang nerima giving itu gede. Misalkan nih, ketika saya punya grup membernya 500 orang. Ketika givingnya punya value, itu yang nerima itu bisa setengahnya. Dari 500 itu 250 orang nerima giving kita. Itu baru giving pertama. Giving kedua, giving ketiga, bisa jadi 70%, 80% orang nerima giving kita. Kalau dia nggak buka Facebook, nggak buka grup, ya kita japri givingnya. Kita tawarkan, Pak, ini kita ada program sharing, yaitu kita share e-course CRM gratis dari Pak Latif Setiawan. Kira-kira apakah mau diambil? Kalau mau diambil, kita bantu untuk aktivasi member areanya. Nah, itu japri. Japri itu bisa 80% orang terima giving kita. Nah, kalau orang sudah menerima giving kita mau follow up penjualan, insya Allah ya. Saya tidak follow up penjualan saja, itu repeat order terjadi. Tapi kalau kita follow up, apalagi gitu kan. Nah, jadi kalau di HP saya terus terang, saya nggak follow up. Karena ya saya nggak pengen menjalankan program CS di HP saya. Jadi yang follow up biar CS saja gitu ya. Nah, saya nggak follow up saja, banyak yang order gitu. Nah, kenapa? Karena ada bukunya ya, namanya Give and Take. Kalau teman-teman baca, kalau hadisnya adalah saling memberikanlah hadiah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Gitu. Jadi giving itu membuat orang itu jadi segan untuk menolak kita. Ya, jadi berhutang budi gitu ya, tanda kutip ya. Nah, jadi semakin banyak giving, semakin diterima, itu semakin gede peluang pembeliannya. Maka ketika teman-teman giving sampai 6 kali ini, ya, jadi di grup sampai masuk ke grup gitu ya. Kemudian di sini kita giving lewat grup dan lewat Japri, termasuk lewat stories, ya. Nah, ketika itu diterima, maka kita mau follow up penjualan, insya Allah itu akan maksimal hasilnya. Nah, ada satu giving lagi yang saya tidak tulis di sini, karena giving ini tidak terkhusus untuk yang ditulis di sini. Jadi semua customer yang mereka mungkin pernah beli 1 tahun yang lalu, dia berhak mendapatkan giving itu. Nah, itu giving di stories.
ya. Nah, giving di stories itu syaratnya kita harus save ya. Maka kita ada tim CRM, tugasnya menghabiskan semua kontak yang belum di save ya. Jadi kita ada 3 CS misalkan, jadi setiap hari minimal harus ada 30 kontak baru yang di save. Nah, itu yang pertama. Kemudian gimana caranya agar kontak kita itu juga di save ya. Nah, caranya kita bisa memberikan giving, tapi giving kita itu bukan sebentar ya, saya coba carikan contohnya. Karena saya udah jarang sharing, karena minggu ini saya pamitan sama member grup saya, karena saya pengen nulis gitu kan. Gitu. Jadi, nah ini contoh givingnya sebentar ya. Nah, ini contoh giving yang pernah saya share. Nah, ini ya. Nah, jadi saya ngasih 36 e-course gratis, kemudian saya kasih kontak. Nah, jadi bukan wa.me, bukan link bit.ly, bukan link API, tapi pakai kontak langsung. Tujuannya untuk apa? Agar mereka yang ngetik mau, mereka nyimpen kontak saya. Nah, kalau mereka nyimpen kontak saya, insya Allah mereka akan melihat status atau story saya. Jadi semakin sering giving, maka semakin gede intensitas peluang HPCS itu disimpan. Ya. Nah, jadi akhirnya kita bisa update stories dengan jangkauan yang mungkin akan terus bertambah. Nah, selanjutnya ya tugas kita adalah mengupload stories. Nah, upload stories ini ya saya pernah melakukan riset ya, yaitu setiap seminggu itu viewer stories kita bisa naik 50 sampai 100 per pekan. Jadi sampai satu titik mungkin bisa 1.000 orang yang nonton setiap stories kita. Itu kan lumayan dapat viewers 1.000 ya. Dan itu closing rate-nya lumayan gede ya. Daripada kita ngiklan, 1.000 di stories itu lebih berharga daripada 1.000 kita ngiklan. Kenapa? Karena mereka sudah hot market, hot prospect. Nah, maka ya di stories itu goal kita bukan cuman jualan ya. Goal kita itu agar ya stories kita itu dibaca. Kenapa? Karena syarat stories kita itu jangkauannya ditambah sama WhatsApp itu harus dibaca yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah harus dibalas. Nah, maka kita ada stories yang namanya stories edukasi. Nah, gimana caranya agar dibaca? Ya, tulislah artikel. Jadi stories yang saya update itu adalah bentuknya artikel. Teman-teman kalau berkunjung di Instagramnya Bani ya, atau di Instagram saya gitu ya, itu ada beberapa jenis stories artikel. Nah, Instagram saya ini kan mana? Saya tunjukin yang Bani ya. Hari ini hari libur, storiesnya libur gitu ya. Nah, ini yang Bani. Oke, nah jadi kita membuat stories dalam bentuk edukasi. Nah, kenapa? Karena edukasi ini yang dibaca gitu ya. Nah, ini sampai banyak nih. Ini dokumentasi kita upload stories dari awal. Nah, jadi kita membuat edukasi. Kenapa? Karena edukasi itu yang peluangnya dibacanya lebih besar. Nah, kebanyakan stories kita itu cuma di tap gitu ya. Kalau di tap ya nggak dibaca kan gitu, cuma dilewatin. Kalau dilewatin, insya Allah mau 1 tahun lagi ya, itu yang nonton ya orangnya ya cuma itu aja. Kalau yang nonton itu 100 ya mau setahun lagi ya kemungkinan tidak jauh beda dengan 100 orang. Gitu. Jadi salah satu kita update stories agar viewersnya nambah itu dengan status edukasi. Kemudian yang kedua ya, gimana caranya agar stories kita itu viewersnya nambah? Ya harus dibalas. Caranya gimana agar dibalas? Nah, ini ya, kita bisa update stories yang memang untuk dibalas. Contohnya apa? Ya minta mereka balas. Contohnya kayak gini. Ya, yang komen status ini. Nah, jadi kalau saya nulis ini, saya screenshot, kemudian saya upload di stories, maka banyak orang yang komen. Kenapa? Untuk mendapatkan SOP tim CRM. Ya, yang komen status ini, insya Allah saya kasih contoh SOP tim CRM. Nah, jadi yang mau ngambil giving ini pasti komen. Sehingga stories kita bisa naik. Maka kalau kita mau membuat stories kita semakin ramai, stories CS semakin ramai,
maka harus ada 3 jenis artikel ini. Siapa yang membuat? Tim CRM. Gitu. Jadi tim CRM kita juga semi content creator yang membuat materi-materi di stories. Itu yang stories ya. Kemudian agar stories kita ditonton lebih banyak orang, itu kita bisa komen. Kenapa? Karena kalau komen nanti ada notifikasi pesan masuk di lawan kita ya, di pelanggan kita. Nah, ketika kita ngupdate stories, biasanya mereka kepo, kemudian dia melihat. Ketika dia melihat, besok kemungkinan dia akan melihat lagi. Jadi, seandainya ya, kita ada 90 komen per hari. Ya, ada 90 stories yang kita komen di beranda WhatsApp kita. Itu ada 50% saja yang kepo nonton balik stories kita, itu kita dapat 45 viewers gratis setiap hari. Nah, jadi itu juga bisa ningkatin penjualan tanpa biaya iklan ya. Kita hanya mengelola. Kemudian habis itu ya, setelah giving ya, ini ada giving lewat Japri, ada giving di grup, kemudian ada giving lewat stories. Jadi semuanya kita maksimalkan. Japri, grup, dan stories. Terakhir kita giving lewat penjualan. Ini bukan giving ya, ini take. Jadi kalau teman-teman baca buku namanya give and take. Nah, ini bukunya give and take. Nah, jadi syarat untuk kita ngambil sesuatu ke orang lain, maka kita harus give dulu. Teman-teman, ya kan kalau dulu mungkin mindset kita gini, kita kaya dulu baru kita sedekah. Ternyata enggak. Allah tuh ngomongnya kita harus sedekah dulu baru Allah lapangkan rezeki kita. Ya, kita dibantu Allah dulu baru membantu orang lain. Ternyata enggak. Ya, dalilnya di Al-Qur'an Allah ngomong, Allah bilang kalau ya tolonglah agama Allah dulu baru kita ditolong. Jadi ternyata rumusnya ini secara ilmiah loh. Ini bukan Al-Qur'an ya. Tapi orang yang katakanlah di luar dari Islam mengkaji. Dan ternyata betul, rumus take itu harus give dulu. Kalau kita mau nggak pernah give, nggak pernah take kemungkinan. Ya take-nya ya cuman minim kecil-kecil. Jadi ternyata ya semakin gede give kita, semakin gede kita take. Gitu ya. Jadi teman-teman semakin banyak edukasi di sosial media organik, maka semakin banyak yang kita take gitu ya. Nah, itu contoh untuk pola penjualan ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah give, ya minimal 3 kali atau 2 kali saja diambil, itu insya Allah mau pola penjualan itu gampang. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk pola penjualan? Nah, itu lihat history. Kalau historinya dia tidak balas, teman-teman bisa tawarin promo. Ya, jadi dia greeting, kemudian kita sapa, kemudian nggak balas sampai hari ini, kita tawarin promo. Itu yang pertama. Kalau stories dia keberatan di harga yang sebelumnya, ketika kita kasih harga dia ngilang, maka kita kasih potongan harga. Ketika di status sebelumnya dia berada di ongkir, ketika kita kasih ongkir dia nggak jadi beli, kita kasih ongkir. Nah, itu kemungkinannya ada 2 ketika kita follow up. Yang pertama dia akhirnya beli, yang kedua dia beli di tempat lain. Oh maaf ya Mbak, saya kemarin udah beli di tempat lain. Tapi is okay. Kalau dia akhirnya beli di tempat lain karena membandingkan ternyata punya kita lebih mahal daripada yang lain. Ketika kita lakukan ini, akhirnya orang nanti akan balik ke tempat kita. Kenapa? Meskipun lebih mahal, tapi kualitas kita itu lebih baik. Jadi pada akhirnya orang akan ya membandingkan gitu kan, dari segi kualitasnya. Nah, ini tahapan yang warna biru. Nah, tahapan warna ungu ini kita tidak bisa langsung implementasikan, atau lebih baiknya saya hapus semua. Kenapa? Ini harus by observasi. Karena ini tidak bisa template. Kalau ini ya yang warna biru ini hampir di semua WhatsApp itu ada fitur-fitur ini. Makanya ini bisa kita lakukan langsung. Tapi kalau ini tidak bisa dipukul rata. Ya, di bagian inilah nanti kita akan observasi. Tapi sebelum kita observasi ya, dan ini biasanya agak panjang ya, kita sesi tanya jawab dulu. Kalau ada waktu kita sambung di sesi observasi, tapi kalau tidak ya insya Allah yang penting tahapan warna biru teman-teman jalankan, insya Allah itu sudah menjadi salah satu channel teman-teman bisa mendatangkan omset yang yang hanya mengandalkan tanda kutip database yang ada. Gitu teman-teman. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Cek Baik teman-teman. Suara saya kecil kah? Ya. Oke.
Baik teman-teman, kita buka 5 pertanyaan. Teman-teman boleh tanya ke Silakan. ke para pembicara. Silakan 5 pertanyaan. Boleh open mic ya, open mic aja biar seru ya. Silakan open mic. Nama sama pertanyaannya apa? Mas Yusron Arifin. Oke, Ke halo Mas Mas. Yusron. Iya, monggo Kedengaran Mas, Mas silakan suara Mas. Mas? Nah, Maaf itu ada Mas 2 nggak bisa orang ya. nyalain. Ya nggak bisa nyalain mic soalnya lagi nggak pakai jilbab nih Mas. Oke, Ya gini siap. Mas, ingin bertanya dikit aja Mas. Kira-kira untuk mengerjakan CRM yang lumayan padat tadi itu butuh berapa orang kira-kira Mas ya? Atau Masih lah. Ya di mobilnya level nggak operasional mana kita sih. level mana kita butuh Iya, nambah juga tim sekali. CRM Tinggalan kali. atau masih bisa Tinggal dihandle sama tinggal satu CS kerja. misalnya atau gimana Mas? Tinggal antar Untuk jemput. mungkin pengalamannya Mas Latif, baik Iya. produk digital maupun produk fisik. Itu Oke, aja sih Mas. iya. Siap, Mas Yusron. Oke, jadi berapa banyak itu tergantung leads-nya, Mas. Ya. Jadi kalau leads-nya itu CS-nya cuman dikit, sehari 10, sehari 5, itu satu CRM bisa mengampu 3 nomor. Itu ya. Ini minta tolong dibantu mute ya, Mas. Ada yang bocor, Mas Brian. Baik, Nah, Mas. jadi contoh ini ya, ini di tahap awal ya, satu CRM itu bisa mengampu 3 CS. Jadi yang dikelola itu adalah HPCS, bukan HP CRM. Kenapa? Ini buyer journey-nya nyambung. Nanti kalau ini berbeda, ini kan harus ada edifikasi. Nah, untuk edifikasi, untuk pelanggan yang belum closing itu agak berat. Jadi ini HP-nya sama. Nah, terus di awal ini satu CRM itu membantu memfollow up database 3 CS. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu, itu mungkin CS-nya semakin ramai, semakin banyak orderan. Mungkin satu CRM cuma bisa mengampu 2 HP. Ya, semakin gede lagi bisa jadi cuma 1 HP. Jadi coba aja langsung banyak. Nanti dilihat kapasitas maksimalnya berapa itu jadi KPI. Gitu kurang lebihnya Mas Yusron. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa langsung nentuin. Kita harus tahu performa CRM kita di lapangan seberapa cepat dan juga treatment-treatment untuk giving segala macam itu butuh berapa lama untuk buat kontennya. Nah, itu bisa disesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, atau bisa juga ada yang memang khusus CRM yang tugasnya untuk buat konten itu dia hanya mengampu 1 CS. Tapi yang tugasnya untuk nge-share itu bisa mengampu 4 CS. Nah, itu bisa. Jadi itu silakan nanti boleh di riset ya. Kira-kira maksimalnya ada di angka berapa? Baik, ada satu pertanyaan, Coach Latif. Ya. Jika itu produk fisik, kira-kira giving-nya apa? Produk fisik ya. Produk fisik ya goal ya. Jadi ketika kita membuat sebuah program CRM, goal kita itu bukan lagi closing gitu ya. Bukan closing goal kita. Kenapa? Kalau goal kita closing ya kita tahapannya akan berhenti di tahapan closing. Ya, jadi kalau teman-teman goalnya closing nanti akan mandek di sini. Ya, akan berhenti di tahapan warna hijau. Kenapa? Karena goal kita sudah tercapai. Ya, jadi nggak bakal ada follow up lagi setelah itu. Ya. Nah, tapi goal dari CRM itu harus lebih dari closing. Apa? Yaitu kalau saya lihat dari dream-nya customer. Apa sih impian customer beli produk kita? Oke. Nah, misalkan nih impian customer beli produk skincare apa? Ya, impian customer beli produk skincare pengen apa kulitnya? Ya, pengen kulitnya bersih, pengen kulitnya apa? Putih gitu ya. Kemudian pengen jerawatnya, pupengnya hilang, fleknya itu hilang. Ya. Jadi dreamnya adalah itu. Maka givingnya adalah yang kita kasih dalam rangka untuk mencapai dreamnya, impiannya, gitu ya. Nah, jadi itulah yang dikasih. Misalkan nih, orang yang jualan jilbab, itu dreamnya apa? Orang beli jilbab.
Oh, pengen istiqomah, pengen jadi ibu yang solihah. Gimana caranya jadi ibu yang solihah? Ya kita buatin e-course-nya, kita buatin e-book-nya, kita buatin workshop-nya, kita buatin seminarnya. Kan gitu. Jadi CRM itu goal-nya bukan lagi closing dan tidak closing, tapi mewujudkan impian dari customer kita. Gitu ya. Nah, jadi itu nanti menjadi visi yang namanya visi service culture. Jadi visi itu ya saya pecah lagi dari visi utama, kemudian apa yang menjadi goal itu adalah visi kita dalam berempati. Kita ngomong ingin menjadi nomor 1 di Indonesia. Itu kan bagi kita, bagi customer apa manfaatnya? Ya, maka tadi saya pengen mendampingi customer sampai wajahnya sehat dan cerah. Nah, itu manfaat bagi customernya kerasa. Nah, visi CRM, service culture itu harus ada manfaatnya bagi customer, bukan cuman kita. Itu ya. Jadi itu harus tahu dreamnya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Coach. Ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Ya. Bang, saya pemain dropship Shopee ke FB App. Ada sekitar 500 pelanggan yang sudah beli di saya. Iya, Bagaimana langkah awal supaya minimal 10% dari pembeli iya, saya itu bisa repeat kembali meskipun produk saya bukan produk yang di branding dengan baik. Jadi dia produknya umum, Coach. Produknya mungkin sudah biasa ada di Shopee. iya, Dia pengennya tetap repeat ya gitu. Apakah iya, bisa ataukah tetap perlu iya, branding gitu, Coach? iya. Sebenarnya orang untuk produk murah ya, itu kan kompetitornya bukan online. Ya kompetitornya yang ada di sekitar kita. Misalkan saya pengen beli gula, pengen beli beras, pengen beli telur, ya ngapain saya online? Oh, di sebelah saya ada kan gitu. Jadi kompetitor dari produk yang umum itu bukan cuma online, tapi offline itu juga menjadi kompetitor. Maka masalahnya adalah kalau sama-sama itu harganya sama, nah yang dipikirin kan ongkir. Nah, asalkan kita bisa memberikan subsidi ongkir, kalau produk kita itu tanda kutip banyak yang sama, itu customer masih beli ke kita masih mau dia. Kenapa? Karena dia beli online sama offline. Kalau online dia harus keluar effort untuk pergi, untuk keluar naik motor segala macam. Tapi kalau online dia tinggal terima. Jadi itu mungkin bisa dicoba. Makanya hari ini di TikTok Shop itu harganya kan banyak yang nggak masuk akal ya. Ada yang harga 9.000, ada yang harga 10.000, dan itu free ongkir. Ya. Atau ya meskipun tidak free ongkir ya ada subsidi gitu kan. Nah, jadi itu yang menarik ya. Akhirnya orang pengen beli harga murah dan akhirnya beli ke situ. Kenapa ya? Karena ada subsidi ongkir. Jadi pain problemnya sebenarnya kalau produknya umum di ongkirnya sebenarnya Mas. Gitu mungkin itu mungkin bisa dicoba gitu ya. Gitu Mas Brian. Oke, terima kasih Coach Latif. Baik teman-teman, dua penanya lagi. Nanti kalau masih ada waktu kita perpanjang. Oh ya, saya informasikan untuk teman-teman yang menginginkan rekaman acara. Suaranya hilang Mas. Suaranya ke-mute. Oh, suaranya ke-mute. Baik teman-teman, dua pertanyaan lagi ya. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa lanjut pertanyaan lain. Tapi saya informasikan dulu ke teman-teman yang menginginkan link rekaman ini, rekaman webinar kali ini. Kami sudah taruh link tele di komentar. Teman-teman bisa klik dan masuk ke tele. Nanti rekamannya kami share di sana. Oke, dua penanya lagi teman-teman. Ya, saya belum ngantuk ya. Silakan karena materi semakin panas nih. Nah, silakan. Bisa open mic langsung yang pengen tanya-tanya. Ya, silakan open mic langsung boleh. Ya, Pak Yusron lagi mau tanya lagi? Boleh, Mas? Boleh, silakan Pak Yusron. Oke. Terima kasih Mas Brian dan Mas Latif. Ya. Ya, paling tadi pengen memperjelas saja Mas. Berarti beberapa CS itu harus dihandle satu CRM Mas ya. Berarti harus memang ada orang CRM sendiri ya. Iya. Kalau merangkap misalnya satu CS satu sebagai CRM juga, kira-kira bagaimana Mas Iya. pengalamannya? Ya, itu kalau di sistem ya, kalau pengalaman saya bangun sistem itu nanti malah jadinya pemborosan waktu, Mas Yusron.
gitu. Kenapa? Karena seseorang yang fokusnya itu banyak, itu ternyata produktivitasnya turun. Gitu. Maka ketika saya membuat sistem, saya punya jasa brand identity, itu rata-rata satu desainer itu satu pekerjaan. Gitu. Tapi sangat detail SOP-nya. Kemudian saya punya video editor, itu juga satu video editor itu satu kerjaan, tapi sangat detail SOP-nya. Nah, sekarang kita punya CS, itu dua pekerjaan. Itu kemungkinan nggak ada yang benar-benar jago, Mas. Nggak ada yang benar-benar bisa dalam, nggak ada yang benar-benar bisa menguasai. Kenapa? Mereka dituntut untuk menguasai banyak buyer journey dalam satu kali waktu dengan waktu yang singkat. Gitu. Akhirnya ya mereka tidak bakal bisa maksimal gitu loh. Nah, kalau ditanya bisa ya bisa gitu kan. Tapi akhirnya dari pengalaman saya itu malah kita tidak optimal dalam menjalankan program CRM ini. Itu nanti akan kelihatan Mas Yusron di hasil closing rate-nya ya. Kemudian di hasil repeat order-nya. Itu ketika dipisah itu langsung rasa. Gitu kurang lebihnya dari pengalaman saya Mas Yusron. Siap, makasih Mas Latif. Siap. Siap. Oke. Ya. Nah, teman-teman silakan, ada lagi yang mau ditanyakan, boleh open mic ya. Sambil kita saling mengenal nih ya, teman-teman ya. Sama boleh juga nanti pas open mic sebutin produknya apa, siapa tahu ada customernya di sini. Ya. Silakan. Baik, bila tidak ada, saya akan teman-teman ya, saya akan sedikit presentasi ya. Izin ya, Om Latif sama Pak Salis ya. Jadi Silakan. karena ini ya, karena panggilan akrabnya Om ya, jadi saya malah seringnya manggil Om. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Mas Fajar. Om Latif menarik nih terkait CRM. Dengan segitu banyak proses CRM tentu akan lebih butuh effort yang lebih maksimal. Misal saya mau kerjain sendiri tanpa tim, adakah alat atau tools yang bisa memudahkan jalannya CRM rekomendasi Mas Latif? Baik, kebetulan pas banget dengan sponsor kita malam ini dari Scriptmatic ya. Saya sedikit peragakan teman-teman ya. Saya izin share screen. Nah, ini dia tool Scriptmatic teman-teman. Ini adalah tools untuk CRM. Di sini ada dashboard teman-teman. Tinggal, dan ini web based, satu orang ya teman-teman. Jika misalnya memiliki Scriptmatic ini, teman-teman bisa menambah berapapun CS ya. Jadi banyak CS bisa ditambah di sini. Mau punya CS 20, oke, tambahkan semua di sini. Jadi cuma satu aja akunnya tapi bisa untuk banyak CS. Nanti per CS bisa punya akun sendiri. Nah, saya akan sedikit jelaskan tentang fitur-fiturnya. Fitur pertama adalah script ya, script chat sama script campaign. Jadi di sini kita sudah sediakan script chat untuk teman-teman follow up. Jadi teman-teman tinggal memasukkan nih, misalnya nama produknya apa, nama perusahaannya apa, dia akan mengenerate sendiri chat ya, chatnya untuk follow up 1, follow up 2. Dan untuk campaign juga seperti itu. Misalnya teman-teman mau upselling nih, produknya mau ada produk baru lagi mau di broadcast gitu kan. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai script campaign gitu ya. Ada script follow up, ada script campaign plus ini sudah terintegrasi dengan ChatGPT. Teman-teman juga bisa juga nanti kalau misalnya di kamusnya Scriptmatic ini belum ada, teman-teman bisa pakai Scriptmatic X Open AI. Nah, kayak gitu ya. Terus ada kamus CS, teman-teman. Kamus CS ini juga bisa. Jadi teman-teman itu nanti mendidik CS-nya lebih enak karena CS-nya ada ini ya, ada kamusnya. Misalnya nih, Kak, COD nih takut penipuan misalnya. Misalnya cari ya kata kunci di sini. COD ya gitu kan. Nah, COD. Nah, COD ini takut penipuan. Ini CS-nya tinggal kopas ini nih. Nah, kayak gitu. Terus ada kontak manajemen teman-teman ya, WhatsApp maupun email. Nah, teman-teman di sini bisa masukkan nih listnya yang seperti tempat Mas Latif tadi, listnya bisa dimasukkan. Misalnya untuk produk apa, kita masukkan WA-nya nih 168 pelanggan. Untuk ini grup-grupnya bisa di grouping ya. Nanti juga akan kita update juga seperti tadi Excel-nya Mas Latif. Insya Allah ya Pak Salis ya, kita request itu juga nanti. Siap. Menarik. Terus itu. nanti email bisa juga teman-teman follow up-nya lewat email atau broadcast email. Terus ada fitur rotator CS.
Jadi teman-teman yang memakai WA mungkin bingung, CS-nya banyak, per produknya banyak, landing page-nya banyak, pakai rotator CS dari Scriptmatic ini juga sudah connect dengan Pixel FB ya, sudah connect dengan Pixel FB ya. Plus ada campaign juga, campaignnya juga teman-teman bisa mau buat campaign seperti apa di sini bisa untuk broadcast ya. Broadcast ini sudah bisa terkoneksi dengan WOA dan Star Sender, jadi teman-teman tidak perlu broadcast manual ya. Plus di sini sudah bisa diisi tentang billingnya, setting nama tokonya dan lain sebagainya. Pokoknya enak banget. Saya mungkin contohkan satu nih, misalnya script chat ya, script chat atau script campaign ya. Saya campaign, script campaign. Oke, kita buat promo produk baru nih, teman-teman ya. Produk baru, sorry, yang ini ya, buat script promo produk baru nih. Saya mau, ini ada macam-macam. Kita yang ke produk baru ya, produk baru. Nah, terus misalnya nih, script. Nah, di sini ada teman-teman bisa menambahkan nih nama pelanggannya siapa, nama tokonya apa. Ini kayak semacam nanti dia ketika di broadcast itu udah langsung jadi nama pelanggannya. Atau pakai nama toko, kami dari toko A, toko. Nah, ini sudah ada nama tokonya gitu. Nama produk barunya juga sudah ada. Nah, jadi sangat efektif dan efisien. Plus kita sudah bikin banyak template ya. Di sini ada banyak template-nya nanti untuk teman-teman nanti bisa follow up-nya tuh model apa, follow up 1 hari 2 hari ya itu bisa ya buat daftar. Nah, mau produknya kategorinya apa dia sudah ada. Contoh ya misalnya kategori herbal, kita next ya. Ini herbal, masukkan nama script misalnya herbalnya madu, nama produknya madu alam. Nah, misalnya seperti itu, harganya 100.000. Terus juga target marketnya laki-laki atau laki-laki aja misalnya. Terus COD atau bank transfer boleh. Izinkan CS melihat script boleh. Kalau ada produknya boleh diisi. Terus kita tambah script. Nah, sukses ya tambah script. Di sini sudah ada nih disiapkan greetingnya ya. Halo, saya tertarik dengan madu. Ini untuk pertama kali customer WA-nya ini. Kita jawabnya nih, "Hai Kak, mau order madu aja ya. Cara pesannya gimana?" Misalnya kayak gitu. Sudah alam ya. Mau tadi madu alam ya. Terus greetingnya nih, Assalamualaikum. Kita bisa pakai banyak greeting di sini. Milih. Nanti terus setelah greeting bisa juga kita generate follow up. Follow up-nya nanti mau yang model seperti apa bisa semua. Nah, ini masih greeting ya. Kita ke reply greeting. Nah, reply greetingnya. Nah, halo perkenalkan saya manajer Joni ya. Misalnya kayak gitu ya. Kalau CS siapa yang akan membantu Bapak Ibu stok madu ayah masih tersedia bisa diinfokan mau kirim kemana. Nah, balasan greetingnya ini juga banyak sudah dibikinkan oleh si Scriptmatic. Terus lanjut ya, lanjut. Misalnya kita mau follow up satu nih. Nah, ini juga sudah ada. Selamat siang Kak, maaf untuk pesanan madu ayam mau dikirim ke alamat mana atau mau follow up yang panjang. Semuanya sudah disediakan Scriptmatic dan enak ya, produknya sudah ada banyak kategorinya jadi bisa custom produknya dan teman-teman bisa menambah sendiri ya sampai ke follow up 1 2 3 4 ya sama plus from ordernya juga sudah disiapkan di sini. Kalau teman-teman yang menggunakan WA nih. Nah, sudah ada nih. Contohnya customer tinggal ngisi. Jadi sangat efektif dan efisien banget memakai Scriptmatic ini. Saya sendiri pun memakai dan kita lihat lagi fitur-fiturnya lain. Kalau teman-teman nanti yang berminat ingin melihat dulu atau mungkin langsung check out malam ini juga boleh. Karena saat ini harga kita masih harga spesial dan ini terus diupdate ya. Ini sudah yang generasi 2, generasi pertamanya dulu terjual 400 lebih, ini generasi 2 dan nanti kita juga akan update ke generasi 3 ya. Nah, ini kita bisa memasukkan data, pilih kategori, terus fitur-fiturnya juga semakin banyak ya. Ada script, generate script atau template script juga ada. Terus keunggulannya ada sekarang tambahannya yang generasi 2 ini ada OpenAI-nya, ada rotator CS, terus ada kontak manajemen, sudah bisa sinkron dengan marketing, WOA maupun Star Sender. Jadi bisa email juga. Terus closing lebih mudah ya. Ini kelebihannya. Nah, ini kategorinya, kategori produk yang sudah disediakan oleh Scriptmatic, digital maupun fisik,
sampai ke properti lengkap semua teman-teman ya. Nanti linknya saya taruh di kolom komentar. Nah, untuk harganya paket 6 bulan cuma 360, yang paket 1 tahun 540 ya. Ini harga launching yang untuk ini V2 ya. Nanti kita update lagi V3 ya. Oke, mungkin linknya saya taruh di sini, teman-teman bisa nanti membuka langsung ya, membuka langsung dan teman-teman pelajari. Plus nanti kalau teman-teman bingung, pengen tanya-tanya, teman-teman isi form aja. Isi form nanti ada CS yang menghubungi. Teman-teman bisa tanyakan ke CS-nya. Plus nanti di sini juga sudah ada video panduannya lengkap semua dan bisa tanya-tanya. Dan khusus member Screamatic nanti dapat juga kursus untuk pengembangan bisnis teman-teman ya, entah itu bisnis model Canvas atau untuk CRM lagi ya, kursus-kursus untuk CRM lagi. Nah, ini menerapkan polanya Mas Latif nih, giving ya Mas ya. Jadi nanti untuk member Screamatic ada fasilitas khusus. Baik, mungkin itu promosi saya dari sponsor ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi terkait materi atau terkait Screamatic, silakan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk link Screamatic sudah saya taruh di kolom komentar atau nanti minta pada yang mengundang boleh. Plus link rekaman juga sudah saya taruh di kolom komentar, teman-teman. Ya, silakan kalau mau ada pertanyaan lagi. Boleh open mic atau boleh di kolom komentar. Masih ada waktu nih, 10 menitan lagi. Baik, ada 2 pertanyaan Mas Latif. Yang pertama dari Mas Fajar, untuk upselling ada tips atau tidak Mas? Nah, silakan. Untuk upselling ya. Nah, jadi ini kan untuk semuanya ya. Jadi ada lewat grup, lewat stories, lewat Japri, sampai follow up. Nah, ini tujuannya sebenarnya sudah bisa upselling di sini. Ya, ini bisa upselling. Jadi yang kemarin nggak beli itu bisa beli, yang beli bisa beli lagi karena ada giving. Nah, terus di tahapan warna ungu ini nggak bisa kita langsung ya. Jadi tahapan warna ungu ini adalah sederhananya seperti ini, Mas Yusron. Sederhananya, kalau kita punya program CRM, ya, yang itu ujung akhirnya bukan orang beli lagi, berarti tanda kutip ada yang salah dari program kita. Jadi program CRM kita itu harus nanti ujung akhirnya itu orang beli lagi. Nah, sekarang PR-nya adalah gimana orang mau beli lagi. Nah, maka ada beberapa mindset. Contoh yang pertama, harus di atas ekspektasi pelanggan. Ya, misalkan nih, kita janjiin pengerjaan brand identity sebulan. Tiba-tiba 7 hari sudah selesai. Gitu ya, kita ngerjain nggak ngasih bonus, tiba-tiba kita kasih bonus. Ya, kita bilang nggak ada updatean, tiba-tiba ada updatean. Itu kan salah satu untuk memperbesar orang surprise ya. Kalau surprise kan mereka beli lagi. Nah, mungkin Mas Yusran pernah baca buku saya yang CRM Flywheel Marketing. Nah, itu satu. Yang kedua adalah kita bisa membuat program yang namanya loyalty program. Apa loyalty program itu? Misalkan member card, reseller, affiliate, ya. Itu bisa. Bisa juga kita tambahin dengan ini apa? Dikasih giving lagi 1, 2, 3 kali baru upselling. Jadi itu yang harus kita pelajari sebenarnya. Ya, itu yang kita harus pelajari. Gimana agar customer itu ujung akhirnya beli lagi. Ya, itu ya. Itu yang catatan pertama. Nah, saya mau jelasin tapi waktunya kelihatannya butuh cukup waktu yang cukup panjang ketika saya jelaskan detail. Karena ada observasi, ada buat sistem, kemudian untuk improvement, review, monitoring, segala macam itu cukup panjang. Nah, jadi saya ngasih clue-nya saja, yaitu
dari program CRM pelanggan yang closing itu ujung akhirnya harus repeat order. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi ketika ini sudah berjalan, ada satu hal yang sangat riskan. Riskannya apa? Riskannya kalau saya misalkan saya punya produk brand identity dan ternyata dia nggak mau buat brand identity lagi, brandnya cuma satu, itu gimana? Ya, atau saya jualan produk yang cuma sekali pakai, ya izin pendirian PT itu kan sekali pakai itu. Atau misalkan konsultan pajak itu kan mungkin setahun sekali dipakainya. Lalu gimana saya membuat upselling kan gitu? Itu PR-nya seperti itu. Jadi CRM itu ketika upsellingnya gede tidak disupport dengan produk itu nggak maksimal. Jadi CRM itu akan menimbulkan masalah baru teman-teman. Masalahnya apa? Next produk mau jualan apa? Kalau kita nggak punya next produk, ya itu jadi masalahnya CRM nanti. Nah maka ketika kita menjalankan program CRM harus tahu di follow up kedua upsellingnya apa, di follow up ketiga upsellingnya apa, sampai seterusnya sampai setahun. Makanya hari ini saya mempunyai 3 lini bisnis yang baru saya bangun, ya belum yang satu yang branding, yang dua ini baru saya bangun ini hari ini. Makanya saya jarang hari ini jarang nerima klien dulu. Jadi di bulan ini saya stop dulu klien. Nah, biasanya ada klien minta didampingi, ada in-house training, ada pendampingan segala macam. Saya tidak mempromosikan itu. Bulan ini saya mandek termasuk seminar, workshop saya juga mandek. Kenapa? Saya pengen fokus untuk membangun 3 lini itu yang saling berkaitan. Yang satu branding, yang satu marketing, yang satu lagi buku gitu. Nah, kenapa itu berkaitan dengan program CRM itu tadi? Ya, kalau program CRM udah jalan, nggak punya upselling, ya pusing juga, gitu ya. Kenapa ya kita udah invest energi gitu kan ke situ. Jadi akhirnya ini 3 produk ini harus ada kaitannya nih, muter nih, saling mempromosikan. Enak, nanti database bisa jadi database bersama. Ya, selain itu juga kita dalam rangka vertikal dan horizontal strategi akhirnya kita lakukan itu dan insya Allah goalnya memang untuk ketika program CRM itu sudah maksimal maka selanjutnya adalah upselling. Kurang lebih itu Mas yang dipersiapkan. Baik, ya. Oke, saya dulu ya. Oke, ada pertanyaan tentang tools. Maaf, nanya tentang tools. Kira-kira ada tool yang bisa satu nomor HP tapi diakses sama banyak CS, sekitar 6 CS Mas. Nah, oke ya. Kalau dari WA sendiri itu kan masih versi beta ya, bisa diakses banyak perangkat. Tapi kalau dari Scriptmatic bisa ya, satu nomor HP itu nanti bisa diakses dashboardnya oleh 6 CS sampai 20 CS dengan login yang berbeda-beda. Jadi kita tahu pekerjaan CS mana yang mengerjakan atau yang nggak mengerjakan kita bisa tahu. Nah, oke. Terus ada pertanyaan lagi untuk prospek MLM bisa nggak ya Scriptmatic tadi? Kalau bisa saya mau coba dulu paket 6 bulan dulu. Oke, bisa teman-teman ya. Untuk MLM sudah bisa karena MLM kan masih masuk dalam kategori produk-produk yang ada di Scriptmatic. Oke teman-teman, satu pertanyaan lagi. Link untuk mencoba Scriptmatic ya atau untuk melihat-lihat Scriptmatic sudah saya taruh di kolom komentar dan juga link rekaman juga sudah saya taruh di kolom komentar juga. Link Scriptmatic-nya tolong dikirim ulang dong, force close. Oke, saya kirim ulang. Link rekaman dan link link Scriptmatic-nya saya kirim ulang. Baik, sudah saya kirim ulang. Karena sudah malam mungkin dari Pak Salis dan Mas Latif ada pesan-pesan untuk teman-teman yang masih stay malam hari ini. Silakan mungkin dari Pak Salis dulu. Ya, alhamdulillah ya, wa syukurilah gitu ya. Jadi saya mendapatkan banyak ya insight dari Mas Latif. Terus terang Mas Latif, ini sangat-sangat meaningful ya, sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Karena biasanya kita main di korporasi, main di industri gitu ya. Jadi SOP yang dilakukan Mas Latif tadi itu menambah khasanah gitu ya, keilmuan
saya gitu bahwa segala sesuatunya biasanya kalau kita ini sudah mainnya di tools Mas di ERP, tapi memang ERP itu seperti kita ketahui ya jualannya itu harganya itu puluhan miliar gitu. Jadi barang di dalamnya apa itu kita tidak breakdown. Pokoknya kita gunakan, kita feeding dengan sebuah perintah, dia akan melakukan banyak hal. Ternyata untuk apa namanya untuk teman-teman UMKM misalnya itu ternyata SOP-nya bisa apa namanya disampaikan gitu secara detail, algoritmanya juga sangat-sangat bagus. Bahkan insya Allah ini Mas, ini kalau digabungkan dengan Scriptmatic apa yang dilakukan Mas Latif tadi gitu dengan sebuah apa namanya umpan balik feedback gitu bahwa dilakukan ini hasilnya seperti apa, kemudian di feedback lagi, ada peningkatan SOP misalnya, hasilnya lebih bagus lagi misalnya, itu akan menjadi sebuah loop gitu ya, yang terus berkesinambungan, sehingga teman-teman itu, apa ya, kalau bahasa kita ya progresif CRM itu Mas. Jadi Customer Relationship Management, tapi kita bicara sudah progresif ya, jadi seperti cerdas gitu, tools kita ini akan semakin cerdas. Kenapa cerdas? Karena kita training terus dengan case-case gitu di lapangan, kita berikan feeding apa, hasilnya apa, feeding apa, hasilnya apa, dan itu terus berkesinambungan. Ya mudah-mudahan harapan kita Mas untuk memajukan bangsa gitu, ini ngomong-ngomong gedenya gitu ya, melalui CRM, melalui tools itu bisa memberikan banyak manfaat ke depannya. Udah appreciate deh pokoknya buat Mas Latif memberikan banyak insight saya malam ini. Thank you Mas, thank you Mas. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih Pak Salis. Dari Mas Latif mungkin ada pesan-pesan. Ya, jadi apa ya? Ketika kita pengen buat sistem, itu ada sebuah kutipan yang saya masih ingat. Ya, itu kutipan dalam sebuah buku cukup tebal. Itu kutipannya kurang lebih bilang jangan pernah beli secangkir kopi. Ya, pertanyaan kenapa kita nggak boleh beli secangkir kopi? Nah, kalau kita nggak tahu manfaat kopi itu apa. Nah, tapi kalau kita tahu, misalkan kita beli kopi untuk apa? Oh, biar nggak ngantuk. Oh, biar ini, biar ini. Nah, ketika kita sudah tahu beli kopi itu biar nggak ngantuk, ya, maka kita baru beli kopi. Jadi, biar nggak ngantuk itu adalah tujuannya atau KPI-nya. Beli kopi itu adalah how to-nya. Jadi, teman-teman, bangun CRM ini bukan masalah how to-nya. Ya, tapi masalahnya teman-teman pengen apa bangun program CRM ini? Pengen repeat order, atau pengen penjualannya naik, atau pengen hubungan sama pelanggannya jangka panjang 10 tahun lagi. Nah, itu harus ketemu dulu. Nah, setelah itu baru teman-teman lebih mudah menggunakan tools karena sudah ketemu. Oh, untuk wujudin ini saya butuh tools. Misalkan dari Scriptmatic ini. Nah, teman-teman secara mindset akan gampang eksekusinya. Kadangkala kita mainan alat, tapi kita nggak tahu untuk apa. Ya itu hanya nggak jelas kita mengarahnya kemana. Nah, jadi teman-teman bisa cari dulu KPI-nya. Hari ini saya ketika pengen membuat tim baru, mengembangkan sebuah metode, harus tahu goal-nya apa sih, gitu. KPI-nya apa, baru saya akan cari orang yang bisa mencapai goal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin out of the box saja, Mas Brian, Pak Salis. Saya hari ini baru membangun ekosistem dan rencananya memang saya ini baru mau naik di YouTube salah satunya, mengedukasi storytelling termasuk di Instagram dan di TikTok. Gitu. Jadi memang ekosistem CRM itu mau saya bangun ya. Dan ini termasuk permintaan brand-brand besar juga ada, cuman memang satu kelemahannya memang framework sudah ada tapi belum ada support system. Sistem di sini ya sistem untuk mempermudah report segala macam. Nah, ini hari ini cepet-cepetan. Jadi kalau misal kita bisa kerjasama, saya punya idealis, Pak. Sistemnya harus seperti ini, harus seperti ini. Saya punya idealis. Kalau itu bisa diwujudkan, ayo kita kerjasama gitu kan. Gitu, bisa dimasukin. Itu kan tadi cuma sedikit insight, dalemannya lebih banyak sebenarnya. Gitu. Nah, jadi
ayo cepet-cepetan direalisasikan. Dan ini programnya juga sudah mulai mau jalan, dan ya rezeki ya, kalau seandainya rezekinya di sini, ya saya jadi brand ambassador-nya pun insya Allah berkenan gitu. Kalau rezekinya ya, tapi saya nggak tahu, qadarullah, Allah mungkin apa rezeki nggak tahu ya kita seperti apa. Nah, saya cuman sedikit cerita saja. Ayo cepet-cepetan kita realisasikan kan gitu. Gitu ya teman-teman ya, barakallahu fikum. Semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Mungkin teman-teman saya izin Bang Brian kalau mau nyambung diskusi, akun Instagram saya latifsetiawan.crm. Itu salah satu akun yang saya ngecek DM hampir setiap hari. Silahkan nanti boleh di DM gitu. Baik, saya tulis juga di kolom komentar kawan-kawan ya, akun IG-nya ya, latifsetiawan.crm ya. Nanti teman-teman bisa follow langsung Mas Latif, juga bisa inbox ya. Nanti Mas Latif ini sangat aktif di IG, juga di Facebook. Facebooknya juga Latif Setiawan teman-teman. Banyak tulisan-tulisan beliau yang kita baca dan sangat mengena ya untuk kita terapkan. Oke, baik. Mungkin kita foto dulu sebelum saya tutup, boleh host untuk ini, dan teman-teman bisa mungkin dibuka dulu kameranya yang bisa dibuka. Kita foto satu kali, habis itu kita tutup ya. Mungkin admin bisa pinnya dihilangkan dulu biar kita bisa foto bareng. Tes admin, apakah masih menyala? Oke ya. Oke. Oke, mungkin ini ya adminnya ini ya. Oke, baik. Next time kita fotonya. Oh, sudah. Oke, sudah bisa. Ya, silakan admin. Ya, teman-teman buka sebentar ya buat kenang-kenangan ya. Kita foto bareng Pak Salis dan Coach Latif. Ya. Yuk, senyum. Ya, satu kali lagi yang gaya bebas, cuan mungkin yang lagi tren. Ya, cuan gini ya. Boleh. Ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Coach Latif, Coach Salif. Terima kasih untuk Bisnisowo, juga Skrimatic dan Bisniso sebagai sponsor. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir. Semoga acara malam hari ini bermanfaat. Saya Joni Males undur diri. Terima kasih Coach semuanya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Latif, Thank you teman-teman Pak semua. Salis, Mas Brian, Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you teman-teman. Selamat malam.